Puluhan mahasiswa Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka menuntut majelis hakim adil dalam kasus pencabulan santriwati Ponpes Sidikiyah Jombang dengan terdakwa Muhammad Subhi Azal Sani atau Mas Beki. Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Surabaya Selasa siang. Mereka menanggapi pemberitaan media yang diduga ada intervensi pihak tertentu terhadap proses persidangan kasus pencabulan santriwati Ponpes Sidikiyah Jombang yang menjerat terdakwa Muhammad Subhi Azal Sani atau Mas Beki. Dalam pemberitaan banyak informasi yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Untuk itu, para pengunjuk rasa meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertindak netral dan adil. Tujuan aksi saat ini sebenarnya sederhana. Bagaimana kita itu mewujudkan peradilan yang merdeka, bebas, dan juga netral dan akuntabel setiap keputusannya. Sehingga kita ke sini itu adalah mulai dari kasus dan kasusnya adalah kasus MSAT yang memang di situ meninggalkan jejak kendaraan yang banyak. Karena kasusnya yang bertema juga ketika kita membaca di media ternyata banyak kejanggalan mulai dari tuntutan jaksa dan juga banyaknya intervensi dari luar maupun LPSK dan sebagainya, sehingga kita itu ingin hakim itu bersifat netral sesuai dengan undang-undang kehakiman. Jika dalam proses sidang terdakwa Mas Beki tidak terbukti melakukan pencabulan, mereka meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan. Yusmana Windarto, CTV. Menanti putusan kasus Mas Beki. Hakim haruslah bebas intervensi. Kami di sini menyampaikan aspirasi dari teman-teman anti Aliansi Mahasiswa Pemantau Hukum dan Konstitusi. Kita resah, Bapak, terhadap banyaknya berita-berita yang muncul di media sosial tentang kasus MSAT. Karena oleh kejaksaan dinilai bahwa bukti-bukti lengkap yang dibawa ke pengadilan negeri itu ternyata banyak yang tidak terbukti gitu. Di BAP itu ada 11 korban tapi semuanya menyangkal. Hanya satu korban yang mengatakan bahwa dia itu menjadi korban. Namun kiranya pengadilan negeri dalam pemutusan perkara ini maupun jalannya proses persidangan ini harus pertama netral, merdeka, dan juga kredibel. Artinya pengadilan negeri bekerja sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Betul. Betul. Sehingga kiranya bahwa pengadilan ini, teman-teman, saya ingin tidak menjadi copong-copong daripada orang-orang yang berkepentingan. Kalau memang kiranya MSAT atau putra Kiai Jombang itu tidak bersalah, silahkan bebaskan, kan begitu, teman-teman. Betul? Kalau memang dia terbukti bersalah, silahkan hukum, kan begitu. Namun yang kita kutuk adalah jika ada oknum-oknum luar yang mengganggu, yang mengintervensi keputusan hakim. Itu yang kami kutuk. Karena saya baca di media sosial bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan dan juga keresahan-keresahan yang dialami oleh kita anti. Sehingga kami kesini, Bapak, hujan-hujanan bukan karena tujuan. Meskipun sananya panas kita tetap terobos, hujan pun kita tetap terobos. Betul, teman-teman? Artinya fiat justitiariat qaulum. Keadilan harus ditegakkan walaupun langit itu runtuh, apalagi hanya hujan. Maka kami, aliansi teman-teman mahasiswa hukum, telah mengkaji persoalan ini sehingga menimbulkan satu kesimpulan bahwa perlu kiranya kita menyampaikan aspirasi kepada Pengadilan Negeri Kota Surabaya
memang tidak aksi yang keras, kita hanya menyampaikan aspirasi, aksi damai istilahnya, bahwa memang banyak keresahan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari kami mahasiswa hukum yang tergabung bukan hanya dari satu kampus tapi se-Surabaya tentunya. Maka dari itu kami mengutuk mahasiswa hukum se-Surabaya, mengutuk terhadap pengadilan negeri yang tidak bebas, merdeka dan juga netral. Terima kasih. Pada tanggal 18 Oktober 2022, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam AMPTI, Aliansi Mahasiswa Pemantau Hukum dan Konstitusi, sampai ikut menyuarakan aksi di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Para mahasiswa menyampaikan beberapa poin kepada dua perwakilan Hakim PN Surabaya tersebut. Di antaranya meminta hakim untuk menentukan hukum seadil-adilnya, menjalankan undang-undang kekuasaan kehakiman sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ragu dalam memutuskan terdakwa tidak bersalah jika kurangnya bukti oleh pihak kejaksaan, dan mendukung peradilan negeri sebagai peradilan bukan penghakiman. Ditemui usai menyampaikan aspirasi, Masudi, Korlap Komunikator dari AMPTI mengatakan, bahwa pengadilan itu merdeka, bebas, dan akuntabel dalam menentukan keputusan. Sikap berani para mahasiswa dalam menyuarakan aksi ini, mewakili agen perubahan, perlu untuk diapresiasi. Sikap mahasiswa ini dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap kasus Mas Bahi. Aksi mahasiswa ini merupakan bukti bahwa masih banyak pihak yang turut mengawal kasus Mas Bahi, di mana kasus ini dianggap memuat sejumlah rekayasa yang dapat menciderai penegakan hukum di Indonesia. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konsiderannya, undang-undang ini dibentuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. Dalam menjalankan fungsi peradilan di Indonesia, hakim harusnya berpegang teguh pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut dapat dirangkum beberapa hal. 1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. 4. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 7. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 8. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. 9. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Beberapa hal tersebut harusnya benar-benar diterapkan oleh hakim dalam proses persidangan, khususnya dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang diadili, karena asas tersebut sudah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Apabila hakim tidak menerapkan asas tersebut, maka hakim dapat dianggap melanggar undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, karena fakta persidangan memegang peran sentral dalam proses pengadilan terhadap seseorang yang diadili. Baik JPU maupun PH telah menyampaikan alat buktinya masing-masing. Majelis hakim akan menilai alat bukti keduanya. Dari penilaian tersebut akan melahirkan keyakinan bagi majelis untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Sebagai catatan, hakim dalam memutus perkara haruslah berpegang teguh pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
Apabila asas tersebut tidak diterapkan, maka sama saja hakim telah melanggar undang-undang.